Setiap musim hujan tiba, kawasan Legian, Seminyak, dan Kuta, Badung, memang menjadi langganan banjir. Hal tersebut terjadi karena lokasinya dahulu merupakan resapan air atau dikenal dengan persawahan yang luasnya sekitar 275 hektar. Anggota DPRD Badung Wayan Puspanegara mengungkapkan hal itu pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 pasca banjir yang melanda wilayah Kuta pada hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024. Puspanegara menambahkan ketiga wilayah tersebut pada tahun 1998 dijadikan Land Consolidation atau LC. Dengan demikian warga asli Kuta tentu tidak tinggal di kawasan tersebut, tapi di pinggir jalan Legian mengingat lokasinya berada di Legian Daratan dan di atas Tukat Mati. Sedangkan, setiap musim hujan tiba, kawasan Legian, Seminyak dan Kuta, pasti kebanjiran. Berlanjut pasca tahun 1998 kawasan tersebut diubah atau dialih fungsikan menjadi akomodasi, industri jasa perdagangan. Lantaran banyak bangunan dan dahulu menjadi kawasan banjir serta bidang resap, maka Kuta kehilangan dua titik resapan air dan penampungan banjir. Pun Tukat Mati, yang dahulu lebarnya 15 meter kemudian diperlebar lagi menjadi 22 meter, ternyata tidak mampu menampung luberan air yang luar biasa. Terlebih tidak ada lagi ruang resap dan bidang tampung. Begitu air Tukat Mati meluap, pasti impaknya ke daerah yang lebih rendah. Kawasan itulah yang kini dikenal dengan LC Dewi Sri yang terdampak banjir. Puspanegara menambahkan bahwa Pemkab Badung sejatinya sudah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi kawasan langganan banjir ini diantaranya dengan memasang pompa pengendali banjir dan membuat tanggul di Tukat Mati. Pihaknya di Legian juga menyiapkan sejumlah pompa portabel pengendali genangan, tapi tidak cukup pula lantaran kualitas drainase, gorong-gorong, dan sodetan, perlu dinaikkan. Puspanegara juga menyebut sewaktu-waktu air Tukat Mati mendadak naik karena ada sodetan Tukat Teba di Jalan Imam Bonjol menuju Tukat Mati. Air Tukat Mati yang selama ini normal, lalu kedatangan air dari Tukat Teba. Padahal sodetan di Tukat Teba tersebut seharusnya menuju Tukat Badung. Untuk mengurangi aliran air, dia menyarankan pemerintah agar menutup sodetan dari Tukat Teba ke Tukat Mati. Air dari Tukat Teba dialirkan saja ke Tukat Badung yang muaranya cukup luas di dam estuari. Kedua, sedimentasi di Tukat Mati harus dikeruk secara periodik dan berkelanjutan. Secara khusus, Puspanegara menyarankan BWS, sebagai pemilik sungai, agar mengarahkan sodetan yang menuju Tukat Mati ke Tukat Badung. Menurutnya, Tukat Mati tidak akan mampu menampung air hujan di atas normal, terlebih hujan lebat turun di wilayah Denpasar. Seperti diketahui, ujung Tukat Mati adalah di kawasan Jalan Mahendradatta, Denbar, lalu nyambung ke kawasan Umadui, Seminyak, Legian, dan berakhir di kawasan Patasari, Kuta. Jika kawasan Pura Demak, Denbar, dilanda banjir, maka debit air Tukat Mati pasti naik. Untuk diketahui bahwa hujan lebat sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember hingga hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024 pagi, mengakibatkan wilayah Kuta dan sekitarnya dilanda banjir. Sejumlah jalan utama dan permukiman warga tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Selain mengevakuasi sejumlah wisatawan dan warga setempat, tim gabungan aparat Polda Bali, Polresta Denpasar, BPBD Badung, dan Dinas PUPR Badung, menyedot air menggunakan pompa di sejumlah lokasi terdampak. Aparat juga mengatur arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan memastikan keselamatan para pengguna jalan. Sungai-sungai yang selama ini airnya mungkin masih mampu menampung luapan air hujan. Nah, selanjutnya, banjir kemarin juga adalah fenomena ulangan. Maksud saya adalah, kita ini kan daerah pesisir, Legian, Seminyak, Kuta ini daerah pesisir, kita mengenal adanya high tide dan low tide. Artinya air laut pasang dan air laut surut. Ketika air laut pasang kemarin ini Sabtu dan Minggu, itu bertepatan dengan hari Sabtunya adalah mande, air laut itu stabil, tidak naik, tidak turun. Kemudian hari Minggunya air laut itu naik atau high tide. Puncaknya kalau bisa dilihat di laporan BMKG ya, itu air laut itu naik puncaknya di jam 1.45, kurang lebih jam 2. Pada saat hujan lebat terjadi jam 10 pagi sampai jam 12. Akibatnya air sungai agak tersendat ke laut. Akibatnya terjadi hambatan kelancaran air, ya air sungai meluap. Dan ini adalah fenomena ulangan 7 tahun. Jadi di tahun 2018 kami mengalami hal yang sama persis
tinggi airnya sama percis, yang tergenang juga sama percis. Kemudian juga ada ulangan 4 tahun yang lebih rendah dari ini, ada ulangan 2 tahun dan ada ulangan tahunan gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah berpuluh-puluh tahun terjadi dan terjadi terus. Maka perlu ada langkah gitu ya. Langkah bagi saya adalah yang pertama itu memperbanyak sodetan, kedua drainase diperbaiki, yang pasti adalah satu contoh sudah ada. Jalan Dewi Sri itu kan dinaikkan levelnya dari 1,5 meter menjadi 2 meter. Akibatnya Dewi Sri tidak seluruhnya tergenang, ada titik tergenang, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi kami berharap ada ruasan jalan sejumlah 22 ruas di seputar Dewi Sri. Ada Dewi Sri 1, 2, 3 sampai 12, ditambah dengan Jalan Prajanata, Jalan Campuan, Jalan Dewi Laksmi, dan seterusnya. Ini harus dinaikkan badan jalannya. Tapi dampaknya adalah warga masyarakat rumahnya di bawah. Harus ada yang berbarengan. Jalan dinaikkan, drainase diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Anggaran Badung cukup untuk melakukan ini. Saya kira butuh goodwill untuk memperbaiki drainase, membuat sodetan, mengeruk sedimentasi tukan mati, dan yang penting lagi satu, menambah truss rig. Truss rig itu adalah bangunan untuk menyaring antara air dan sampah. Kita punya satu di perbatasan Legian dan Seminyak, sehingga sampah-sampah yang turun ke sungai itu bisa disaring, sampahnya naik, airnya lolos. Kita perlu tambahan lagi satu agar tidak semua sampah-sampah mengalir ke laut, yang akibatnya ketika musim hujan seperti ini, sampah itu juga mengalir menjadi bencana sampah di pantai yang mengarah ke pesisir barat gitu. Kami mengalami 2 bencana kali ini. Jadi bencana sampah kiriman di pantai dan bencana banjir di daratan. Tetapi tidak semua daratan Legian itu banjir ya. Jadi yang banjir ini adalah kawasan LC atau land konsolidasi yang memang terus terjadi dan butuh penanganan. Kenapa sampai saat ini belum ada solusi? Karena sejauh ini memang kawasan itu adalah kawasan yang rendah. Tapi kami berharap ada teknologi yang bisa ditambahkan di tempat itu. Selain pompa pengendali banjir dan pompa portable, kita harap saluran air bawah tanah ini harus segera diwujudkan agar air juga bisa mengalir lebih cepat dengan membuat sodetan baru di kawasan LC Dewi Sri, sehingga Seminyak tidak banjir. Karena ini kan banjir kita ini kan Seminyak, Legian, Kute. Kute itu di kawasan Lapangan Samudra dan sekitarnya namanya kawasan Jangkong. Itu juga terendam. Nah, tapi ini fenomena yang terus terjadi. Jadi sebagai destinasi internasional harusnya hal ini bisa ditangani, sehingga kita minta ada goodwill dan political will dari pemerintah daerah untuk fokus menggarap infrastruktur di kawasan ini agar tidak tiap tahun dan tidak mengenal ulangan fenomena musiman banjir. Dengan demikian kita melihat progress report atau progress pembangunan secara reality ada, dan itulah sesungguhnya destinasi harus bertumbuh dengan perbaikan infrastruktur yang semakin baik. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.